You could eat this though. Oh, Jesus. Oh no. Pada 6 April 1917 di tengah kekacauan Perang Dunia I, dua prajurit muda Inggris yaitu Lance Corporal Blake dan Lance Corporal Scofield sedang menikmati waktu istirahatnya di belakang garis perang. Dengan duduk santai di bawah pohon, mereka mencoba melupakan sejenak suara tembakan dan ledakan yang masih terdengar dari kejauhan. Cuma di sini sayangnya waktu istirahat mereka tak bertahan lama, di mana seorang utusan datang dan memerintahkan mereka untuk segera menemui seorang jenderal, yaitu Jenderal Erin Moore. Erin Moore is inside, so tidy. Di tenda komando yang suasananya sangat tegang, si jenderal segera menjelaskan misi penting di mana mereka harus menyampaikan pesan darurat kepada Kolonel Mackenzie, yaitu pemimpin Batalion Devonshire, agar membatalkan serangan yang sudah mereka rencanakan ke posisi Jerman. Sebelumnya mereka diberitahu kalau Jerman telah mundur, tetapi data intelijen terbaru menunjukkan kalau itu ternyata hanyalah jebakan. Dan kalau pesan ini tidak diterima tepat waktu oleh Kolonel Mackenzie, maka ribuan pasukan Inggris akan mati sia-sia oleh jebakan pasukan Jerman ini. Jelas buat Blake misi ini sangat penting, soalnya kakaknya yang bernama Joseph juga berada di Batalion Devonshire, yang berada di garis terdepan yang pastinya bakal jadi yang paling pertama menjadi korban. Spontan Blake langsung setuju dan mengambil tugas ini tanpa ragu-ragu lagi. Sebaliknya buat Scofield yang meski pesimis dan terlihat terpaksa, tapi sudah terlanjur dan gak punya pilihan lagi selain ikut juga dalam misi ini. Dalam waktu singkat mereka segera meninggalkan parit Inggris dan memulai perjalanan mereka yang berbahaya ke garis depan yang hanya mereka berdua saja, dan itu sungguh sangat apes sekali. Blake dan Scofield pergi meninggalkan parit Inggris dan segera memasuki wilayah yang dikenal sebagai No Man's Land, yaitu zona kosong atau buffer zone antara pasukan Inggris dan Jerman. Tempat ini benar-benar sudah seperti neraka, di mana mereka dikelilingi oleh kawah besar akibat ledakan ditambah tanah yang berlumpur dan genangan air di mana-mana. Terlihat jasad prajurit bergelimpangan di sana-sini, baik dari pihak Inggris maupun Jerman, menunjukkan telah terjadi pertempuran brutal yang terjadi baru-baru ini. Jasad yang bergelimpangan di atas lumpur sebagian ada yang sudah dimakan oleh burung bangkai dan juga tikus-tikus, namun sementara itu mereka tetap harus maju berjalan. Dengan terus melangkah perlahan dan udara yang dingin yang memperburuk suasana, Blake dengan waspada memantau area di sekitar mereka, sementara Scofield mengikutinya dari belakang. Jalur yang mereka pilih dipenuhi kawat berduri dan mereka harus berjalan sambil berusaha tidak mengeluarkan suara agar tidak menarik perhatian musuh. Blake dan Scofield akhirnya tiba di parit Jerman yang sudah kosong, di mana sepintas tempat itu terlihat sangat sepi. Namun suasana mendadak berubah karena seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Walau terpaksa mereka tetap harus maju, walau di sepanjang jalur mereka menemukan bukti kalau tentara Jerman sepertinya meninggalkan lokasi ini dengan terlebih dahulu memasangkan jebakan buat siapa aja yang mencoba memasukinya. Blake dan Scofield akhirnya sampai di dalam salah satu ruangan, di mana mereka menemukan kawat perangkap yang tersembunyi di antara kotak-kotak amunisi. Dan tiba-tiba, ya, terlambat buat Scofield yang baru menyadarinya. Sebuah ledakan besar menghantam mereka dan meruntuhkan dinding batu kapur di sekitar mereka. Blake yang masih bisa selamat, sedangkan apes buat Scofield yang ketimpa reruntuhan. Scofield yang batuk-batuk akibat mukbang kapur berusaha melepaskan diri, dibantu Blake yang spontan membantu dengan sekuat tenaga. Scofield akhirnya bisa keluar dari bongkahan bebatuan kapur yang berat. Walaupun masih sempoyongan dan terluka, mereka harus terus maju karena parit ini nampaknya bakal segera runtuh sebentar lagi. Beruntung buat Blake dan Scofield, dengan semangat THR yang baru saja cair, akhirnya mereka selamat dari jebakan gorong-gorong Jerman ini. Have some more. She sends him over this, like golden syrup. He was like a magnet bastard. What a waste. Setelah keluar dari parit Jerman, Blake dan Scofield melanjutkan perjalanan mereka melewati ladang terbuka yang sepi. Akhirnya mereka tiba di sebuah peternakan yang tampaknya sudah ditinggal mengungsi oleh pemiliknya.
Di sini suasana langsung berubah menjadi terasa tenang seperti dunia yang berbeda dari medan perang. Padahal lokasi pertempuran tidak sampai 1 kilometer dari situ. Di sana mereka menemukan persediaan makanan berupa susu segar pada sebuah ember yang jelas kalau itu sengaja ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang sebelumnya pasti terpaksa kabur akibat perang semalam. Blake dengan bahagianya mengisi susu itu ke botol untuk cadangan minum mereka di perjalanan. Tapi tiba-tiba suasana yang tenang berubah mencekam di mana di langit terdengar suara pesawat tempur Jerman yang ditembak jatuh oleh pesawat Inggris. Terdapat seorang pilot Jerman yang terjebak dalam pesawat yang terbakar membuat Blake dan Scofield bergegas mendekat untuk menyelamatkan si pilot Jerman yang terjebak tersebut. Mereka berhasil menarik si pilot Jerman keluar dari kokpit, tetapi apa yang terjadi? No, no, no! Blake yang sudah berbuat baik tapi malah dibalas dengan sadis oleh si pilot yang gak tahu diuntung. Si pilot bukannya berterima kasih sudah ditolong, tapi malah secara mendadak menusuk Blake di perutnya membuat Blake tidak berdaya. Scofield yang baru sadar kalau Blake sudah ditikam langsung menghabisi si pilot hingga tewas seketika. Mamam. Come on, come on. Sayangnya Blake terluka sangat parah, sepertinya dia tidak bisa tertolong lagi akibat kehabisan darah dan perlahan kehilangan kesadarannya. Sadar kalau dirinya sebentar lagi tewas membuat Blake meminta Scofield untuk menyelesaikan misi mereka demi menyelamatkan kakaknya dan ribuan nyawa tentara lainnya. Akhirnya Blake tewas, meninggalkan Scofield yang masih terguncang dan kebingungan tentang bagaimana cara menyelesaikan misi ini seorang diri. Pada momen ini Scofield yang awalnya pesimis sama misi ini, tapi karena kematian Blake ngebikin dia jadi bertekad untuk bisa menyelesaikan misi ini hingga tuntas. Scofield menutup mata Blake dan mengambil barang-barang pribadi Blake beserta surat misi yang harus disampaikan ke Kolonel Mackenzie. Come on, help him. Disinilah Scofield dihampiri oleh pasukan Inggris dari divisi lain yang kebetulan mereka ini lewat. Beruntung buat Scofield yang kemudian dia ditawari untuk menumpang bersama mereka agar lebih cepat sampai ke kota tujuannya. Welcome aboard the night bus, Top. Where's Jackie? Shit. All down his back. Was that meant clever? They know if they don't shoot the cow. Sayangnya di tengah jalan jembatan yang akan mereka lalui hancur membuat mobil tidak bisa melanjutkan rute itu dan harus memutar balik membuat Scofield harus turun dan kembali berjalan kaki seorang diri. Dengan terpaksa Scofield harus melewati jembatan yang sudah hancur itu. Tapi tiba-tiba Scofield ditembaki dari atas sebuah menara. Dengan perlahan Scofield berhasil memasuki menara itu dan menyergap si penembak. Beruntung buat Scofield yang cuman pingsan akibat tembakan yang cuman mengenai helmnya. Cuma dia kehilangan banyak waktu karena pingsan sampai malam. Sadar kalau waktunya sudah mepet membuat Scofield segera melanjutkan perjalanannya. Sayangnya medan yang dilalui masih sangat berbahaya di mana masih banyak tentara Jerman yang berkeliaran dan menembakinya. Terlihat kalau kota itu sudah hancur habis terbakar dan karena Scofield kembali ditembaki membuat dia lari dan bersembunyi di sebuah bangunan. Di sini Scofield bertemu dengan seorang perempuan yang bersembunyi dan memiliki seorang bayi. Disinilah Scofield tahu kalau kota itu adalah kota Echoes, yang artinya dia sudah dekat dengan lokasi tujuannya.
Jadi perempuan ini adalah warga lokal yang adalah orang Prancis, di mana saat itu Prancis sedang dikuasai oleh pasukan Nazi, dan Scofield yang adalah pasukan Inggris datang untuk membebaskan Prancis dari kekuatan pasukan Nazi ini. Itulah kenapa perempuan ini langsung menolong Scofield yang adalah sekutunya. Terdengar suara lonceng di kejauhan yang berbunyi menunjukkan kalau waktu itu sudah tepat pukul 6 pagi. Artinya Scofield sudah hampir terlambat. Menyadari itu, Scofield langsung melanjutkan perjalanannya. Suasana terasa penuh bahaya dengan bayang-bayang patroli Jerman yang bersenjata lengkap berkeliaran di sekitar. Scofield bergerak dengan hati-hati agar tidak dicurigai. Tetapi di tengah jalan dia hampir berpapasan dengan tentara Jerman yang lagi jackpot. Scofield memutuskan untuk bersembunyi, tetapi apesnya dia malah bertemu sama seorang prajurit Jerman. Spontan Scofield langsung membungkamnya, tetapi Scofield yang tadinya cuma mau numpang lewat, terpaksa harus ngabisin si Jerman karena dia teriak. Karena ketahuan akhirnya Scofield kabur, cuman karena situasinya makin bahaya, tanpa pikir panjang Scofield melompat ke dalam sungai yang mengalir ke ujung desa, menghanyutkannya menjauh dari kejaran musuh. Scofield berusaha bertahan di permukaan air, mencengkram apapun yang mengapung untuk menjaga dirinya tetap bernapas. Sejenak Scofield merasa tenang dengan bunga sakura yang mengapung di air. Akhirnya dia terdampar di tepi ujung sungai. Dengan tubuhnya yang kedinginan dan lelah, Scofield berenang ke tepian melewati jasad-jasad tentara yang mengapung. Jelas Scofield kena mental, cuma karena udah tanggung akhirnya dia bangkit juga dan menemukan sebuah hutan yang sepi. Dengan kaki yang gemeteran karena kedinginan, dia berjalan masuk ke hutan hingga akhirnya dia menemukan sekelompok tentara Inggris yang sedang berkumpul berdoa nyiapin mental buat bersiap-siap untuk menyerang garis depan tentara Jerman. In I go, I'm over Jordan. He's bloody soaked. Scofield yang sudah kelelahan mendekati mereka dan memohon kepada mereka untuk menunjukkan jalan ke Batalion Devonshire. Scofield menjelaskan kalau dia ngebawa pesan penting yang harus mereka sampaikan ke Kolonel Mackenzie. Para prajurit meski bingung dengan kondisi Scofield, sadar dari cara bicaranya kalau Scofield lagi buru-buru. Ternyata pasukan gelombang penyerangan pertama sudah siap di garis depan. Di sini masalahnya Scofield harus nerobos barisan pasukan yang memenuhi parit Batalion Devonshire ini. Sementara waktu yang tersisa hampir habis, dan serangan akan dimulai dalam hitungan menit. Tanpa buang-buang waktu, Scofield berlari melewati parit-parit yang penuh sesak dengan tentara yang siap maju. Terlihat kalau prajurit-prajurit ini sedang sibuk mempersiapkan senjata dan perlengkapan. Namun Scofield hanya fokus untuk mencapai Kolonel Mackenzie dan menghentikan serangan. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Scofield terus berlari tidak peduli betapa sudah capeknya dan terluka tubuhnya. Dalam satu adegan yang sangat heroik, Scofield berlari melintasi medan terbuka yang dipenuhi dengan ledakan dari bom-bom Jerman yang jatuh menghantam tanah di sekitarnya. Tapi Scofield tidak berhenti. Scofield akhirnya berhasil sampai dan menyerahkan pesan Jenderal Erin Moore kepada Kolonel Mackenzie. Dengan napas yang terengah-engah, dia menjelaskan situasi mendesak yang akan mengancam batalion jika serangan diteruskan. Lance Corporal, this attack! You're too late, Lance Corporal. Calling back my men only to send them out there again. Kolonel Mackenzie yang awalnya ragu akhirnya sadar kalau dia sudah dijebak dan memerintahkan pembatalan serangan. Disinilah akhirnya bencana besar yang hampir menimpa pasukan Devonshire berhasil dihindari. Send the wounded.
There's only one way this war ends. Well done, lad. Do you know where Lieutenant Blake is, sir? Misi Scofield akhirnya berhasil dan banyak nyawa terselamatkan berkat pengorbanan Blake dan keberanian Scofield. Namun dampak emosional dari keberhasilan ini tidak dapat dihindari. Ketika Scofield bertemu dengan Joseph, yaitu kakaknya Blake, Scofield menyampaikan kabar yang sangat berat, yaitu kematian Blake. Joseph yang mendengar kabar tersebut dengan perasaan yang sangat hancur mengetahui bahwa saudaranya telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan ribuan orang termasuk dirinya. Joseph gak bisa lagi nahan emosinya dan merasakan beban kehilangan yang mendalam. Namun di balik kesedihan itu ada rasa hormat yang mendalam terhadap pengorbanan Blake. Setelah misi yang penuh bahaya dan pengorbanan, Scofield akhirnya bisa beristirahat dan menemukan sedikit kedamaian. Perjalanan Scofield dipenuhi dengan momen-momen berat, yaitu kehilangan Blake, menghadapi jebakan dari parit Jerman, dikejar musuh hingga lompat ke sungai dan sempat tidak dipercayai oleh Kolonel Mackenzie. Namun di akhir semuanya itu, dia berhasil menghindari kekalahan besar dan menyelamatkan ribuan nyawa, termasuk kakak Blake yaitu Joseph, dan itu adalah kemenangan yang besar meski tidak ada yang menganggapnya sebagai pahlawan. Ia duduk sendirian di bawah pohon di tempat yang mirip seperti di awal film, tempat dia memulai misi berbahaya yang berlangsung hanya dalam satu malam saja. Pemandangan sekitar yang tenang jauh dari kekacauan perang yang baru saja dia alami. Meski tubuhnya kelelahan dan pikirannya terasa kosong, namun akhirnya Scofield kembali menemukan rasa damai yang dia cari.